Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa, penggemar YouTube One Pilens yang sangat saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. 2 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada kesempatan hari ini tetap saya mengutip apa yang kemudian disampaikan dalam video ceramahnya Habib Rifqi Alaidrus. Beliau mengatakan dalam video ceramahnya bahwa hidup di dunia ini adalah tempatnya capek, dengan kehidupan yang sangat kompleks, dengan fenomena, dengan segala jenis problematika, dengan segala sesuatu yang kemudian kita anggap itu adalah merugikan kita. Itu adalah bagian dari ujian yang kemudian kita harus tetap maju tegak lurus untuk menuntaskan ujian-ujian tersebut. Dunia ini memang tidak mungkin terlepas dari sebuah aktivitas, yang aktivitas itu nanti akan membuang sebuah tenaga kita, yang kemudian menghadirkan rasa capek. Dengan bangun rasa capek yang kita dapat, usaha yang kemudian kita keluarkan, tenaga yang kemudian keluarkan, yang melahirkan rasa capek itu tidak mungkin berbanding terbalik dengan hasil yang akan kita dapat. Kenapa? Karena usaha yang kita lakukan, tenaga yang kita keluarkan sehingga melahirkan rasa capek itu yang kemudian akan memberikan sebuah hasil yang positif. Dengan kata lain, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oleh sebab itu, rasa capek yang nantinya hidup dunia ini adalah bagian dari skenario yang sudah ditetapkan untuk manusia, karena kita semuanya adalah manusia. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kalau kita ini tidak capek? Kita pengen hidup bebas tanpa rasa capek, ya kita mati saja. Itu yang kemudian ditawarkan oleh Habib Rifqi Alaidrus dalam ceramahnya. Tidak ingin capek, kita mati ya. Kenapa? Di saat rasa capek itu kita dapatkan untuk kemudian kita beribadah kepada Allah, maka insya Allah surga firdausnya Allah yang kemudian kita dapatkan. Demikianlah apa yang kemudian disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus. Intisarinya begitu. Namun lengkapnya mari kita dengarkan bersama apa yang kemudian disampaikan oleh Habib Rifqi Alaidrus dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Pak, capek Pak hadir pengajian Pak. Capek nggak? Capek nggak? Karena dunia memang tempatnya capek Pak. Bapak nggak mau capek? Mati. Sholat capek Pak. Nyari duit capek. Belum lagi diomelin istri, capek nggak? Pegel hati Pak. Karena dunia tempatnya capek. Puasa, kita harusnya makan puasa. Harusnya kita duit yang kita cari, kita taruh, kita tabung, keluarin zakat. Kita harus berangkat haji, keluarin, nunggu 20 tahun. Capek. Karena dunia tempatnya capek, hasilnya akan memuaskan surga Firdausul A'la. Manfaatin ini masjid, ada pengajian, ambil ilmu. Sayang betul-betul. Alhamdulillah. Maaf, kita di sini ada guru-guru Kak. Ada guru-guru. Tadi saya bilang apa? Sesuatu yang tertempel dengan nama Nabi pasti akan dimuliakan oleh Allah. Betul apa enggak? Tadi saya bicara begitu kan? Ada para kiai di sini. Ada guru-guru di sini. Kenapa mereka disanjung? Kenapa mereka dicium tangan? Kenapa mereka dihormati? Apa yang membuat mereka dihormati? Apa yang membuat mereka diagungkan? Kenapa? Karena di dalam dirinya terdapat ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena ilmu Nabi, gak akan ada orang, maaf, kadang sekarang banyak orang yang agak sedikit gila jadi ustadz.
pengen banget dipanggil kiai, pengen banget dipanggil ustadz. Kan banyak yang begitu sekarang, betul nggak? Kenapa? Pengen diagungin, pengen dimuliain, besek pengen dapat 2. Lah saya ngomong bukan di sini, bukan. Oh no. Di mana? Ada nggak yang begitu? Ada. Karena gila kehormatan. Ibu bapak, saya mau lihat. Melihat ada banner saya nggak? Lihat nggak di depan? Pakai imamah nggak? Pakai imamah? Pakai jubah? Pakai sorban? Begitu datang saya pakai apa? Tetap dihormati, tetap dihargai. Saya bukan dari pakaian berarti, karena tertempel ilmu Nabi, begitu pun Allah muliakan kita. Jadi jangan pernah khawatir. Maaf, ini masalah tempelan Nabi. Maaf ya, saat Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril, nih kita flashback nih, kita flashback boleh ya? Kita ingat nih masa Isra wal Mi'raj Nabi SAW yang nemenin siapa sampai ke Rafrafil Ahbar? Malaikat. Nabi Muhammad masuk, malaikat Jibril masuk nggak? Kenapa? Gak berani, takut kebakar, karena nggak bakal sanggup. Tapi yang tertempel di diri Nabi, ada nggak yang kebakar? Sorbannya Nabi, jubahnya Nabi, gamisnya Nabi, sandalnya Nabi, satu pun nggak ada yang kebakar. Kenapa? Karena semua melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril cemburu, Bu Pak, cemburu. Yang dicemburuin siapa? Bukan Nabi berjumpa dengan Allah. Yang dicemburuin sendalnya Nabi, adanya di telapak kaki Nabi, tertempel sama Nabi, bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita sebagai umat yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW? Wallahi, jika kita sampai tertempel di dalam hati Nabi, neraka, bohong, kita nggak akan pernah masuk ke dalam neraka. Saya mau tanya, butuh nggak syafaat Nabi? Butuh syafaat Nabi apa enggak? Nabi di dalam hadis memastikan umat akan masuk ke dalam surga, dan itu karena syafaat Nabi. Yang pertama, barang siapa berziarah kepadaku ke kota Madinah, berziarah ke kota Madinah semasa aku ada ataupun tiada, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Alah, amin aja kudu disuruh. Geblek. Itu yang pertama ya. Bib, aing teu boga duit. Terbang itu mahal, Bib. Umroh mahal. Teu boga duit, Bib. Allah tahu orang Hindu haji nggak semuanya punya duit. Nabi tahu. Yang kedua, barang siapa membaca doa setelah adzan, pasti akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Apal nggak doanya? Apal nggak? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah wabathu maqamal mahmudan alladhi innaka la tukhliful. Ini doa, Bu Pak, ini doa menetapkan syafaatnya Nabi kepada kita. Tapi ini memang dasar kita nih, begitu azan tidur, begitu azan budek. Betul apa enggak? Udah, saya ngomong fair-fairan aja. Saya nggak pernah berani untuk ngomong tuh lembut-lembut, nggak berani udah. Karena orang sekarang nggak bisa dinasehatin baik, nggak bisa, mesti pakai kasar dikit. Adzan sehari semalam berapa kali? Berapa kali? Yakin? Pindu haji 5, bukan 2, bukan? Hah? Biasanya sih 2 yang dengar maghrib sama isya doang. Betul? Subuh sare, zuhur sawah, asar lagi jalan. Betul nggak? Jadi serius nih 5 nih, 5 kali azan pakai toa nih, ada mic-nya, ada suaranya. Jadi baca nggak tuh doanya?
Ini ada cerita Pak, ini masalah sholat nih Pak. Saya mau cerita sedikit. Ada satu aki-aki merbot, Allahu Akbar. Ini semua warga kaget, azan apa? Mereka nih warga datengin masjid. Aki, gelos ya. Diterusin aja azannya terus. La ilaha illallah sampai terakhir. Begitu selesai dibaca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, terus sampai akhir. Begitu nengok warga kumpul rame, nengok loh. Nah, Bapak udah gila. Ini jam berapa? Azan apa jam segini Pak? Maaf katanya, yang gila saya apa kalian? Bapak lah yang gila. Maaf, saya azan di waktu yang tepat aja kalian nggak datang. Kenapa yang gila nggak tepat kalian datang? Masuk akal nggak? Berarti boleh, berarti berbot besok azan setengah 10 pagi udah boleh. Biar warga pakai otak dikit begitu. Ini masjid mewah, jangan sampai apa yang dikatakan Nabi akan datang di akhir zaman kelak, datangnya pada zaman umat. Di akhir zaman masjid indah, masjid mewah, masjid bagus, tapi tidak Allah turunkan hidayah di dalamnya. Hati-hati, naudzubillahi min. Kenapa? Ini akan jadi rugi. Saya juga mau bilang sama DKM, maaf Bapak DKM, kalau ada anak kecil lagi sholat maghrib, tolong jangan diusir, jangan disentil, jangan digebuk, biarin. Kalau mereka bercanda, biarin. Kenapa? Karena dia anak kecil. Nggak mungkin kalau aki-aki sholat bercanda. Iya nggak mungkin. Kalau ada anak kecil, pisahin 3 sof, 2 sof, pisahin. Biar tuh anak kecil semua. Bib, berisik, kita nggak ada khusyuk. Lah, lu sholat di rumah aja kagak khusyuk. Betul nggak? Mau ngomong-ngomongan khusyuk nih? Mau ngomong-ngomong khusyuk nggak nih? Saya mau tanya, siapa yang pernah sholat khusyuk di dunia ini? Tunjuk tangan, tunjuk. Orang Indo haji kalau sholat tuh khusyuk. Ngamuk gigit sabuduting, kirek gigit bodoh amat. Ada nggak? Ini ada terjadi dari zaman Sayyidina Ali. Maaf, Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan apa? Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan apa? Karena mereka khusyuk, hati sama pikirannya tembus kepada Allah. Kita padahal di dalam sholat udah ngomong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, aku serahkan hidupku, aku serahkan matiku, aku serahkan harta bendaku, sedekahku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu bukan di dalamnya, betul nggak?